Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel WM Gaming. Nah, di kesempatan kali ini gue bakal ngasih penjelasan tentang aksesoris peninggalan di Stickman Legends. Tapi sebelum itu gue mau minta tolong ke kalian buat subscribe dulu channel ini supaya gue tetap semangat untuk ngebuat video selanjutnya. Dan oh iya, gue bakal ngelakuin live streaming minggu depan ya kemungkinan. Live streamingnya itu kita bakal push top 1 arena di Stickman Legends ya. Maka dari itu kalian harus subscribe supaya gak ketinggalan ya live streaming, notifikasi live streaming dari gue. Oke, kalau kalian udah subscribe, kita langsung masuk aja ke penjelasannya ya. Jadi aksesoris peninggalan itu ada 8 ya, ada 8 aksesoris. Dan di sini gue bakal jelasin peninggalan aja guys ya. Gak 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 usah sama yang kuno karena nanti videonya kepanjangan guys. Jadi yang pertama itu ada topeng 7 dosa ya. Topeng 7 dosa ini berfungsi untuk menaikkan statistik kita ya. Yang pertama, dia itu nambah serangan kita sebanyak 22.000, nambah pertahanan kita sebanyak 7.500, dan nambah darah kita sebanyak 400.000. Ini banyak loh guys darahnya. Dan yang kedua itu dia itu ngurangin statistik lawan ya, yaitu kayak di ini loh, aksesoris yang tahta kuno ini, tapi ini persentasenya lebih lebih besar ya. Dia itu ngurangin 20% pertahan 20% serangan lawan, ngurangin 20% pertahanan lawan, dan ngurangin 20% darah lawan ya. Dan yang selanjutnya itu ini efek yang paling unik ya guys. Jadi dia itu memukul 1% dari darah lawan menjadi cedera setiap detik. Jadi 1% darah lawan itu bakal berkurang setiap detiknya guys, tanpa kita harus mukul ya. Gue kurang paham ya guys, tapi setelah gue hitung-hitung dari persentase darahnya, dia itu bukan ngurangin 1%, melainkan 5% guys. Tapi bukan statistik bar darah yang ada di atas, bukan, melainkan angka darah ya. Kalau kita hitung dari angka darah, dia tuh nguranginnya 5%. Kita bakal praktekin aja guys supaya kalian gak bingung. Kita gunakan oh ya, di sini topeng 7 dosa gue level 3 ya. Jadi dia tuh beda si statistik kitanya ya. Serangan, pertahanan, dan darah kita lebih besar ya dari yang level 1 tadi. Yang sisanya sama ya. Untuk coba aksesoris ini kita wajib coba di PvP arena ya. Kalau kita coba di Karena kalau kita coba di kampanye dia tuh gak cocok ya. Kita langsung masuk aja ya mungkin ya. Jadi kita di sini kan kita lihat ada darah musuh itu 356.680. Kita coba jadi kalkulator ya. 35 berapa? Gue lupa. 35.680. Nah, kita oh ya, si topeng 7 dosa tadi kan ngurangin 20% darah lawan ya. Jadi kita kurangin 20%. Jadi ini darah lawan itu jadi segini, guys. Dan oke, kita bakal coba ya. Praktekin aja. Kita di sini gak nyerang ya. Kita cuman bertahan aja. Nah, kalian lihat di situ ada 14.267 ya. Tanpa gue serang ada angka 4. Nah, sekarang 17.121. Nah, itu 17.004. Gue bingung yang mana, 14.000 itu atau 17.000 ya. Kita langsung bunuh aja. Duh, dia nambah darah terus guys. Udah kita bunuh, kita bakal lihat ya. Kita coba pakai kalkulatornya. 14.000 atau 17.000, jadi dia tuh dikurangin
5%. Nah, yang 14.267 tadi guys ternyata. Jadi dia itu 5% ya, bukan 1%. Kalau 1%-nya itu harusnya segini, 2.853. Nah, kayak gitu guys. Tapi kalau kita nggak kurangin ya, kita coba 35680, 356 35680, dia itu berkurangnya seingat gue 4% ya. Nah, 4% guys, kalau kita nggak kurangin si statistik lawan tadi. Jadi itu untuk penjelasan topeng 7 dosa ya. Kita bakal lanjut aja ke aksesoris selanjutnya, yaitu batu filsuf. Ketika kamu mati, kamu akan hidup kembali dengan 100% darah satu kali setiap battle-nya, setiap pertarungan. Seranganmu akan meningkat 3% untuk setiap 1% nyawa yang kamu hilangkan. Ini yang kamu hilangkan berarti darah musuh ya. Kita coba bahasa Inggrisnya. Harusnya darah musuh sih. Oh, darah kita guys. Jadi setiap 1% kita kehilangan darah, kita bakal naikin 3% serangan kita. Jadi kalau kita punya batu filsuf ini kan kita punya 200% darah, dan kalau 233 berarti kita punya 600% serangan tambahan ya dari si batu filsuf ini. Kita ganti lagi guys ke bahasa Indonesia. Nah, mungkin yang gue bisa praktekin dari si batu filsuf ini cuman ini ya guys. Waduh, gue gak punya batu filsuf guys. Waduh guys, ternyata kayaknya ini item batu filsuf gue kemarin gue tukerin di event yang ini guys, yang dimana kita nukerin 3 item legend, 3 item peninggalan dan 5 item legendaris, kita bakal dapetin 20.000 gems guys. Kemarin gue tukerin di situ guys kayaknya. Jadi batu filsuf gue udah hilang, tapi tadi gue udah ini guys, udah cari lagi, udah dapetin lagi batu filsufnya di roda peruntungan yang ini ya, yang ungu. Dan kita racik dulu ya guys. Oke, kita sudah racik. Kita bakal langsung praktekin aja ke PVP-nya. Sebenarnya ini bisa dipakai juga di kampanye ya guys, karena kita jadi punya 200% nyawa ya. Kita punya 2 kali kesempatan untuk hidup lagi. 1 kali kesempatan untuk hidup lagi maksud gue. Tapi kalau di arena enak banget loh guys, soalnya kan musuhnya itu cuma punya 1 nyawa kalau dia gak pakai batu filsuf, sedangkan kita punya 2 nyawa guys. Udah gue pakai belum tadi guys? Belum ya? Waduh guys, belum gue pakai guys. Oke lah, kita keluarin aja guys ya. Ternyata belum gue pakai guys, goblok banget dah. Kita pakai dulu ya guys. Di sini gue mau buktiin filsufnya itu yang ini ya guys, yang hidup lagi ya. Ketika kamu mati, kamu akan hidup kembali lagi dan 100% darah sekali dalam pertarungan, sekali per pertarungan. Nah, kalau yang serangan akan meningkat 3% untuk setiap 1% nyawa yang kamu hilangkan itu kita gak bisa buktiinnya guys, tapi yang jelas itu bakal kerasa guys. Jadi setiap darah kita hilang, serangan kita bakal nambah. Dan ingat, itu cocok banget kalau kalian punya
pencuri nyawa guys, atau life steal ya. Itu enak banget, jadi bakal banyak banget serangan yang bakal kalian dapetin persennya. Nah, kita dianggap melanggar guys. Oke, kita bakal coba. Nah, ini kan musuhnya gak punya batu filsuf ya guys, jadi dia cuma punya 1 nyawa. Sedangkan kita punya 2 nyawa guys. Wah, kita bakal biarin diri kita mati kali ya. Kita dipukul enak guys, serangan kita nambah jadi. Ayo pukul gua terus. Udah lama banget dia nge-kill gua ya. Ayo dong, cepat dong. Gak mati-mati loh gua. Waduh guys, lama banget. Nah, kalian lihat di situ gue tadi udah mati dan darah gue habis aja ya. Dan kalian lihat sakit banget guys pukulan gue. Karena di sini gue udah nambah 300% statistik serangan gue ya, karena 100% darah gue udah hilang oleh dia ini. Hapus lo. Kita bakal bunuh guys. Jadi kayak gitu guys fungsinya. Batu filsuf ini dulu aksesoris yang sering banget dipakai guys. Sebelum adanya aksesoris kuno ya. Seingat gue aksesoris kuno yang pertama itu batu kekacauan guys. Yang ini. Oke guys, selanjutnya itu ada Gangnir ya. Gangnir apa perlu gue jelasin guys, karena efek Gangnir ini sama kayak yang mana ya? Aduh, di mana ya? Ini ya. Bentar guys, gue lupa guys. Nah ini Gangnir itu sama kayak gini guys, cuma bedanya dia punya persentase yang lebih tinggi ya guys, yaitu mungkin kita bakal coba buktiin aja deh. Tapi sebelum itu gue mau buka kalkulator ya. Oke, kita bakal buktiin aja guys. Gue punya Gangnir gak ya? Nah, gue punya guys. Di sini dia tuh mengurangin 26.480 darah setiap detik ya. Tapi kita harus nyerang dulu musuhnya guys. Kalau kita gak nyerang ya nggak keluar efeknya guys. Nah kan nggak ada guys. Tapi kalau kita, aduh, ini susah banget ngebuknya. Kalian lihat di situ ada 52960 ya guys. Di situ gue gak tahu kenapa dia cuman 52.960. Apakah tadi segitu angkanya? Gue agak lupa. Oke, kita cek lagi ya. Jadi kita harus mukul dulu baru bakal keluar efeknya, yang dimana bakal keluar damage. Kok tadi 52690 ya guys? Gue gak ngerti loh guys, ternyata dikali 2 loh guys. Gue gak paham sih. Tadi 52960 kan guys, kalian lihat sendiri. Ternyata dikali 2 dari angka yang ada di sini. Karena itu guys, kita tuh agak sulit ngejelasin item-item ini karena terkadang angkanya nggak sesuai dengan yang ditulis. Nah ini guys, ini item peninggalan terbaik menurut gue ya. Jadi dia itu sama kayak ini ya, kayak topeng keserakahan ini, dimana kita mukul musuh bakal naikin statistik kita. Bedanya kalau topeng keserakahan dia 1% dan cuma 100 tumpukan. Kalau kotak Pandora ini guys, dia itu 2% dan 250 tumpukan. Jadi
semua statistik ya guys, bukan cuma serangan aja. Jadi kalau stacknya udah penuh ya, tapi kita harus mukul musuh 250 kali dong otomatis guys ya. Jadi kita itu bakal dapat 500% serangan, 500% pertahanan, dan 500% darah guys. Kalau kita udah dapat stacknya sampai 250 tumpukan ya. Dan aksesoris ini mungkin agak kurang bagus ya kalau dipakai di PvP ya. Dia tuh mungkin bagusnya di mainnya di kampanye atau mainnya di tantangan guys, dimana dia bisa bertahan hidup dan menyiasati permainan, karena ya item-item yang punya tumpukan itu bagus untuk dipakai di bertahan hidup atau menyiasati permainan ya, main di tantangan lah guys ya. Nah cuman bedanya itu dia itu kamu akan kehilangan 2% nyawa setiap 5 detik guys. Jadi setiap 5 detik darah kita itu berkurang 2% guys. Itu kurangnya dia itu punya kekurangan ya. Kalau si topeng seserakan tadi nggak punya kekurangan, dia cuma mentok di 100 saja tumpukannya. Gue gak tahu kalau kotak Pandora ini max dia bakal naikin berapa persen guys. Kayaknya bakal lebih deh dari itu ya. Selanjutnya adalah Excalibur guys. Di sini dia itu nambahin serangan kita plus 100%. Kita bakal buktiin dulu ya. Di sini gue punya 88596 serangan yang merah ya. Yang merah ini guys. 88596 ditambah 100%, dia itu bakal 177 192. Kita bakal buktiin. Wah beda guys, sama ternyata guys. Wah Excalibur gue dipakai dong. Bentar ya guys, pakai yang mana ini? Ini kita bakal lepasin aja guys si Excalibur dari Raven ini. Di sini gue punya yang maksimal ya guys, dia itu jadi punya efek yang beda ya, tapi nanti kita bakal jelasin. Kita bakal jelasin yang serangan plus 100% nya dulu. 88596 apakah bakal sama guys ya, yang jelas harus sama ya, yang jelas pasti sama maksud gue ya. 177 192. Aduh nge-lag. 177 192. Kalian lihat guys, sama kan? Nah yang bikin Excalibur bagus itu bukan itu aja guys, bukan dia cuma nambahin serangan yang lumayan besar yaitu 100%, tapi dia tuh punya ini guys, 5% kemungkinan untuk ngilangin 70% nyawa 70% darah musuh itu langsung apa ya, konstan apa gue gak tahu ya guys. Jadi kita sekali sabet musuh itu 70% darah musuh itu bakal hilang, tapi itu kemungkinannya cuma 5% ya guys. Gak tahu gue, kita coba buktiin aja guys. Gue gak tahu apakah bakal muncul ya guys, karena 5% itu kecil banget. Kita coba aja. Udah gue pakai kan tadi guys. Oke. Kita pukul sampai pas efek Excaliburnya aktif ya. Kalau aktif mati harusnya musuhnya. Kalian lihat guys, dari 74% darahnya tadi, dari 74% langsung jadi 4% guys. Itu efek Excalibur level maksimal ya. Tapi kalau dia belum maksimal, dia cuman ngurangin 20% ya guys. Dengan statistik maksud gue, dengan kemungkinan yang lebih kecil lagi guys, dia itu 3%. Jadi Excalibur ini bagusnya kalau udah level maksimal ya.
Oke, selanjutnya itu ada kitab Salomo guys. Setiap 2 detik akan memanggil seekor makhluk untuk membantumu. Jadi bakal ada makhluk item-item itu guys. Biasanya kalau di komunitas SLI dia tuh disebut tuyul guys. Nah, luka pasukan yang kamu panggil, jadi pasukan yang item tadi itu serangannya itu akan 120% dari serangan kita guys. Berhubung gue punyanya dan bertahannya cuma 7 detik ya. Berhubung gue punyanya yang level maksimal ya guys, jadi dia itu 320% dari serangan kita. Di sini agak susah guys kita buktiinnya. Kita coba di mana ya? Oh, kita coba di sini guys. Di 14 mungkin. Oke. Jadi kalian lihat di sini. Waduh, ini musuhnya terbang semua. Agak susah yang lihatnya ya. Jangan di sini. Musuhnya terbang semua guys. Kita coba di sini. Oke. Nah, 23008 itu serangan kita ya guys. Dan serangan si 23008 itu serangan kita, dan serangan dari tuyul kita tadi 73.226 kayak gitu ya. Kita coba 23003 dikali 320%, 73609. Nah, jadi kayak gitu guys cara ngitungnya. Coba kita pastiin lagi ya guys ya untuk angkanya ya. 23012 guys, 73640, 736 3012 dikali 320%, 73640 ya. Beda-beda tipis lah guys, jadi kayak gitu dia tuh. Jumlahnya bukan dari serangan kita statistik ya, tapi damage dari pukulan kita. Itu untuk kitab Salomo guys. Oke, selanjutnya itu ada perlindungan. Kayaknya gue gak punya ya. Kita cek dulu. Wah, gue gak punya guys aksesorisnya. Wah, ada deh. Kita pakai yang level 1 ya. Jadi dia itu nambahin pertahanan sebanyak 12.500, nambah darah sebanyak 800.000, dan regenerasi darah sebanyak 100.000 setiap 5 detik guys. Jadi fungsinya itu inilah untuk memperkuat pertahanan kita dan darah kita. Jadi kalau damage dari musuh itu kurang dari 100.000, bukan 100.000 ya, kurang dari 20.000, dia tuh gak bakal bisa ngurangin darah kita guys. Karena kalian lihat di sini dia tuh ngerajennya besar banget guys, 100.000 angka setiap 5 detik. Kita bakal coba di mana ya, di 6,1 ini guys. Waduh, dia harus pukul. Waduh, gue belum pakai guys aksesorisnya. Kita pakai dulu ya. Nah, wajar aja kayak tipis banget darah kita guys. Kita bakal biarin musuh pukulin kita. Nah, kalian lihat guys. Karena di sini musuhnya banyak guys, jadi regenerasi angka darahnya tuh gak terlalu kelihatan ya, tapi kalian bisa lihat ada angka hijau-hijau itu, angka warna hijau 100.000 nambahnya.
kayak gitu guys. Jadi fungsinya ini bagusnya untuk hero-hero yang tebal ya, kayak Bernal sih, cuman Bernal mungkin yang cocok. Tapi jarang juga dipakai guys, karena emang nggak terlalu bagus ya. Yaitu cuma nambahin statistik darah kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada cawan suci guys. Kayaknya gue bingung guys, yang terbaik di peninggalan itu cawan suci atau kotak Pandora. Cuma enaknya kalau kotak Pandora itu kita mukul tuh langsung dapat stack guys. Tapi kalau si cawan suci ini dia itu setiap 10 detik nambahin stacknya guys. Jadi setiap 10 detik bakal nambah 15% serangan, 15% pertahanan, dan 15% darah. 10 detik dan maksimalnya itu 20 tumpukan ya guys. Jadi dikali 20 ya 15, berarti 300% guys nambah semuanya. 300% dan 10 detik untuk sampai ke 20 tumpukan itu kita butuh berarti berapa guys? 200 detik ya guys. 200 detik itu 3 menitan guys ya. Dan itu lama banget guys untuk mencapai stack maksimalnya ya. Coba kita hitung yang benar guys ya. 10 dikali 20 dibagi 60. Nah, 3 menitan guys. Jadi lama banget untuk capai ini maksimalnya. Mungkin masih lebih bagus kotak Pandora ya, cuman kotak Pandora itu kekurangannya nih guys, tadi dia tuh ngurangin darah kita. Nah, cawan suci ini cocok banget guys dipakai di bertahan hidup dan menyiasati permainan ini guys. Jadi dia tuh gak cocok dipakai di PvP guys, karena nambahin stacknya lama ya. Tapi mungkin gue gak tahu ya guys, ini penjelasan dari orang-orang ya, katanya kalau kita lawan Bernal ya, enaknya itu pakai ini guys, pakai si cawan suci itu, karena kan selagi Bernal kebal kan, dia kan bisa kebal kalau darahnya udah 30%, kita itu bakal ngindar-ngindar aja sambil naikin stacknya si cawan suci tadi guys. Untuk memperlama ya. Karena kalau seperti yang kita ketahui, kalau Bernard lagi muter-muter kan, lagi ngeluarin skill itu kan, kita gak bisa mukul guys. Jadi kita gak bisa nambahin statistik kita lewat kotak Pandora ataupun sini ya. Jadi mungkin cawan suci adalah pilihan yang terbaik ya. Gue punya cawan suci gak ya? Gue punya yang level 6 guys. Nah, enaknya itu ini guys, dia itu level 6 aja udah 45% guys. 45 dikali 20 berapa guys? Nah, dari situ aja dia udah 900 guys. Sangat besar kan kalau dia udah di maksimalnya ya. Jadi emang cocok banget kita main di tantangan bertahan hidup ini atau menyiasati permainan guys. Jadi itu guys, aksesoris ini punya ini ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, dan cocoknya dipakai untuk dimain kampanye atau PvP ataupun di tantangan guys. Kalau Excalibur yang tadi kan seperti yang kita tahu, dia itu enaknya mainnya di PvP ya. Kalau di kampanye kampanye juga enak ya guys ya. Tapi kita enaknya itu pas lawan bos aja guys. Jadi kan bos itu punya darah persenan. Misal kita lawan laba-laba itu, dia bakal cepet habis darahnya guys. Kalau kitab Salomo ini juga enaknya main di PvP ya guys. Jadi selama kita ngeluarin skill, musuh gak bisa pukul kita, sedangkan si pasukan kita bakal mukul musuh. Dan kalau si perlindungan ini enaknya, gue bingung sih enaknya di mana. Mungkin ini cocok dipakai di semuanya ya. Kita main di kampanye cocok. Tapi kalau dia udah main di yang hard mode ya, atau yang di neraka maksud gue, dia bakal kesulitan guys untuk ngeregenerasi darahnya, karena damage dari musuh udah besar semua. Kalau si cawan suci yang tadi kan enaknya
kalau lawan burnout di PvP ataupun di tantangan bertahan hidup atau menyiasati permainan. Begitupun dengan kotak Pandora ya. Tapi kotak Pandora ini main di PvP mungkin masih enak lah ya guys. Tapi dari kampanye mantap juga guys. Dan kalau Gangnir ini gue agak bingung ya guys. Gangnir ini sebenarnya enak di PvP sih guys. Kalau di kampanye juga cocok, tapi kalau di bertahan hidup dia nggak cocok guys. Kalau batu filsuf ini kalian gak usah tanya ya, cocoknya itu emang cuman cocoknya di PvP guys. Karena kita kayaknya gak perlu 2 nyawa untuk main di kampanye ataupun bertahan hidup. Dan yang kalau topeng 7 dosa ini di PvP lah guys ya, karena dia punya statistik untuk ngurangin statistik lawan ya. Maksud gue punya efek untuk ngurangin statistik lawan. Nah, itu tadi kesimpulan dari 8 aksesoris ini guys ya. Semoga mungkin ini akhir dari video ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian senang. Kalau maksud gue jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan notifikasi kalau gue upload video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like kalau bagi kalian video ini bermanfaat. Gue tutup. Goodbye.